Oke, selamat pagi, siang, sore, malam. Kembali lagi kita ke review ya Chevrolet Louvre. Tapi kali ini bukan kendaraannya, kita coba review buku pedoman pemilik dari Chevrolet Louvre. Nah, ini diperoleh waktu itu online di bukunya di saya lupa entah Tokopedia atau Bukalapak. Kebetulan ada yang menjual. Kondisi masih cukup baik ya, terawat. Nah, kalau di bagian depannya ini khusus untuk Chevrolet Louvre yang versi kedua ya, yang bukan yang versi pertama lampu 4, tapi ini versi kedua. Nah, ini untuk versi kedua ini dalam bahasa Indonesia ya. Mungkin ada beberapa yang saya pernah lihat itu dia dalam bahasa Inggris, dan bersyukur juga kita dapat yang versi bahasa Indonesia. Jadi di halaman depannya ini dijelaskan kendaraan ringan serbaguna. Nah, ini untuk seri KBD 21, 26 dan 41. Jadi 21 ini kan untuk yang tipe short, 26 ini yang tipe long, dan 41 ini tipe 4x4 short. Ini KBD berarti diesel ya. Kalau ada yang KB berarti yang bensin. Ternyata ini muatannya untuk 1 ton. Jadi kalau kita lihat di gambar depannya ini, yang sebelah kiri ini kayaknya seri KBD 41 ya, karena di depannya itu ada velg depannya ini ada tonjolan untuk 4x4 nya. Terus dia juga lebih tinggi, dan dia model lampu bulat. Tapi kalau kita lihat sebelah kanan juga sama sih, ini 41 juga. Tuh dia ada apa namanya, tonjolan, dan lebih tinggi juga. Cuma ini versi animasi gitu ya, kalau ini bukan mobil aslinya gitu. Nah, kalau yang ini dual tone, yang ini single tone, tapi lampu kotak. Mungkin ini yang atas ini grillnya yang ada chrome-nya nih, yang versi American. Banyak dicari juga itu. Jadi buku ini untuk pemilik dan pengendara. Biasanya buku pedoman pemilik ini hadir bersama pas kita beli kendaraan baru ya, dan disertakan di mobil, dan disarankan selalu berada di kendaraan. Jadi kalau kita mobilnya kita jual, pemilik berikutnya bisa memiliki informasi dasar mengenai mobilnya yang penting-penting. Makanya di sini dan pengendara, jadi nggak hanya pemilik tapi buat pengendara. Kalau ada kendala di jalan gitu, ada mengenai lokasi dongkrak, mungkin dia ada informasi di dalam buku ini. Ini GM, atau ini Garmak Motor atau General Motors ya. Soalnya di belakang ini adalah Garmak Motors Limited, distributor kendaraan Chevrolet tahun itu ya, tahun dulu, tahun 80-an sampai 90-an. Sekarang kita nggak pernah dengar lagi sih Garmak. Oke. Jadi kalau di halaman pertamanya ini memperlihatkan mengenai suku cadang, menggunakan suku cadang yang resmi. Ini ada distributor ya untuk seri bensin, dan ada beberapa semacam dealer resminya ya pada waktu itu. Ada Buana Motor, UD, Louvre Motor, tapi di Jakarta semua. Oke. Untuk pendahuluan dijelaskan menangani dan memelihara kendaraan Chevrolet Louvre seri KB, walaupun depannya KBD ya. Terus nyatakan kita juga kendaraan ini udah lulus sertifikat ukur uji dari pemerintah. Terus kita harus membaca dengan teliti dan mengikuti seluruh petunjuk, jadi lebih nyaman dan bebas kesulitan. Untuk servis, dealer Chevrolet tersedia dan mereka selalu siap melayani, dan ada ucapan terima kasih dan mengharapkan kita puas menggunakan Chevrolet Louvre. Kemudian dijelaskan juga semua informasi, ilustrasi, data yang terdapat di buku ini berdasarkan informasi paling mutakhir, berarti terakhir
buku ini diproduksi, ini informasi paling terupdate, tapi tidak menutup kemungkinan ada perubahan yang dapat saja terjadi sewaktu-waktu tanpa suatu pemberitahuan. Ini untuk kata pendahuluan. Nah, kalau kita lihat berikutnya ini daftar isi ya. Tuh dijelaskan tidak terpisahkan dari kendaraan dan harus senantiasa diikut sertakan. Tapi banyaknya karena rata-rata umur lu sekarang udah pada tua, puluhan tahun ya, kondisinya juga banyak yang tidak dalam kondisi bagus. Kebanyakan mobil tidak disertakan buku pedoman pemilik ini. Kecuali dulu pernah lihat tuh yang cuman kilometernya sangat rendah, terawat, itu lengkap semua dari faktur pembelian, buku pedoman pemilik, buku servis, ada juga yang kayak gitu, tapi cuma nemu sekali sih di online ya. Nah, di daftar isi buku ini dijelaskan isi dari buku ini dari mulai petunjuk tentang muatan sebelum mengendarai, masa pemakaian awal ini, inrayen gitu ya, cara menghidupkan dan menjalankan dalam keadaan darurat, menghidupkan dan menjalankan, ada untuk menghidupkannya ada dijelaskan kontrol kemudi, panel instrumen di bagian bawah, lain-lain. Terus ada dalam keadaan darurat, pemeliharaan dan penampilan kendaraan juga ada, pengamanan kendaraan, servis termasuk periodic maintenance, pelumasan yang disarankan, mungkin ada mesin, oli mesin, minyak rem, minyak-minyak lainnya ya. Ada jadwal pemeliharaan juga, ini penting, ganti oli tiap berapa kilometer dan lain-lain. Terus ada tentang petunjuk servis juga. Nah, ini ada tanda bintang. Kalau kita lihat di sini daftar isi ya, di daftar isi ini ada tanda bintang, berarti mengacu ke dokumen ini kelihatannya, light truck KB series, KB series. Ada, berarti ini mungkin merupakan translasi ya dari buku yang ini nih, light truck nomor KB IE 871. Itu untuk pendahuluan dan daftar isi. Ini masih panjang. Oke. Kemudian lanjut ke kita lanjut ke bagian berikutnya. Di daftar isi itu petunjuk penting tentang muatan ya, tapi sebelumnya kan ini buku sudah lama ya, ini produksi lama. Tadi ada rencana untuk scan juga sih, terus di share ke grup ataupun biar bisa diakses umum juga. Sempat mikir soal copyright, tapi kelihatannya ini udah sangat tua ya, umurnya 30 tahun lebih, dan perusahaannya juga sudah tidak ada, dan mobilnya juga nyaris. Jadi banyak orang yang memerlukan, sebenarnya sangat banyak orang memerlukan ini, dan dealernya juga nggak ada. Jadi dengan mengetahui informasi ini, untuk pemilik kendaraan yang sudah tua ini bisa merawat kendaraannya lebih baik, harapannya seperti itu. Kecuali mobil-mobil baru mungkin, tapi mobil-mobil baru juga udah banyak sih yang versi online-nya untuk buku pedoman pemilik. Jadi ini seharusnya tidak masalah ya terkait sharing informasi ini. Kemudian ini petunjuk penting tentang muatan, ada mungkin melebihi batas muatan ya. Jadi ini apa yang disarankan, muatan yang disarankan. Nah, jadi dijelaskan bahwa ini dibuat untuk desainnya memberikan pelayanan memuaskan asalkan tidak diberi muatan terlalu berlebihan. Jadi kalau ngikutin sebagaimana petunjuk ini, maka dijaminlah bahwa kendaraan ini akan beroperasi dalam jangka panjang dan memuaskan kita sebagai pemiliknya, asal tidak diberi muatan berlebihan, baik jumlah bobot kendaraan kotor maupun beban maksimum kotor pada sumbu depan dan belakang. Jadi bobot kendaraan kotor keseluruhan ya, mungkin dari depan belakang, maupun beban maksimumnya pada poros depan masing-masing berapa dan belakang gitu.
Nah, jadi untuk maksimum bobot kendaraan kotornya ini untuk KB21 ini dia 2,2 ton ya, maksimum untuk keseluruhan total. Dia lebih rendah dibanding yang versi diesel yang flat cargo. Tapi kelihatannya flat cargo ini untuk versi luar gitu. Mungkin juga dia beratnya maksimumnya lebih tinggi karena berat bak belakangnya dia lebih ringan karena dia versi flat gitu. Flat ya. Untuk double cabin KB26W. Nah, untuk yang double cab tadi, untuk yang double cab dia karena mungkin sudah muatan kabinnya lebih besar sehingga untuk maksimum muatan barangnya itu lebih rendah ya dibanding yang single cabin. Dia di 2,1 kilo, beda 2,1 ton, beda 200 kilo ya dengan yang single cabin. Untuk mesin yang 1800 ya, ini nggak tahu lebih rendah atau lebih tinggi mungkin ya, tapi dia muatannya itu lebih rendah lagi, di bawah 2 ton kotor ya, muatan kotornya sama mobilnya 1,8 ton. W ini mungkin sebentar. Nah, untuk versi KB21 dan 26 bensin dengan mesin 1800 dia cuma 1,8 ya, 1,8 ton. Berarti mungkin KB21 yang atas ini mesinnya lebih tinggi ya, mungkin versi luar itu ada yang 2200 cc kah gitu. Sementara ini yang 1800 cc ini lebih rendah mesinnya, dia maksimum muatannya 1,8, maksimum gross ton kotor ya. Oke, nah ini yang versi 4x4 baik bensin ataupun maupun diesel, KB41 dan KBD41 itu sama, dia maksimum muatannya 2,3,5 ton. Sementara dia kalau digunakan di medan yang kasar, dia rough terrain use, dia 2,1 ton, turun 250 kilo ya. Dia disarankan muatan maksimumnya lebih rendah karena mungkin kalau jalan kasar itu kan beban sasis lebih tinggi ya. Nah, terus dia lebih rendah lagi, hanya 1,8 ton dengan menggunakan jenis ban ini F70 14 BPC. Mungkin ini ring 14 kali ya, jadi kemampuan menahan bebannya lebih rendah, jadi dia total 1,8 ton. Oke, nah ini untuk yang versi 4x4 KB41 dengan mesin 1,8, dia maksimum 1,8 ton. Ini kalau berat kendaraannya berarti mungkin ada informasi nanti ya yang berat kosong. Ini detail untuk ini, kalau gambarnya sih gambar menggunakan Chevrolet seri Luv ya, yang pendek short chassis. Lengkap dia ada ada list body, lampu sen juga kelihatan, lampu belakang tapi nggak ada fender bumper belakang nggak ada. Terus ada lubang kunci juga tuh di pintunya, detail juga dia. Oke. Nah, ini untuk berat maksimum per sumbu roda ya, depan dan belakang. Jadi distribusinya bisa dicek. Jadi kalau untuk belakang itu emang lebih besar ya, 1,5 misalnya, ini KB21 depannya lebih rendah, kemampuan daya tampung belakang lebih rendah daripada depan. Oke, itu bagian untuk petunjuk muatan. Nah, ini ada catatan juga nih untuk petunjuk muatan.
diperingatkan kalau melebihi batas muatannya bisa menyebabkan timbul gangguan pada sistem pengamanan dan dapat memperpendek usia dari truk. Kalau di sana di Amerika itu kan emang pick up itu nyebutinnya truk ya, mereka itu my truck. Padahal kalau di kita itu pick up ya pick up, truk itu untuk yang besar-besar gitu, kendaraan barang yang besar. Di sana itu lebih trennya truk. Oke. Terus untuk penjelasan aja untuk kotor ya, gross vehicle weight rating, berat kendaraan kotor, berat muatan maksimum yang ditentukan pabrik termasuk berat truknya beserta barang gitu, semua perlengkapannya, tali derek dan sebagainya. Termasuk ada penumpang juga kotor itu ya. Mungkin 2 atau 3 orang. Kalau di kirnya sih tulisnya 3 orang ya. Cuman nggak tahu dah kalau di buku panduan ini berat kotor itu termasuk 2 orang atau 3 orang. Oke. Mungkin itu ya. Kalau ada yang salah mungkin bisa dikoreksi juga. Ini sebatas pemahaman saya dari tulisan di sini. Oke, bobot keseluruhan, mesin, transmisi, rangka. Oke. Nah, itu penjelasan tadi untuk berat kotor. Nah, kalau untuk maksimum untuk sumbu depan belakang, poros depan dan belakang, disarankan dibagi ya dengan baik antara depan dan belakang meskipun tidak harus presisi gitu. Jadi kisaran ya. Apabila jumlahnya lebih besar dari berat kendaraan kotor, berarti distribusi bebannya itu tidak benar. Nah, dalam prakteknya untuk dapat menghitung secara tepat berat di poros depan dan belakang itu emang cuman bisa lewat jalan menimbang kendaraan. Nah, ini bisa dilakukan di pos timbangan. Kan kalau kita di rumah nggak punya alat timbang kendaraan ya. Nah, ini perlu dikonsultasikan gitu untuk beban maksimum depan dan belakang. Cuman depan itu mungkin kalau kita naruh barang di belakang akan mempengaruhi juga berat di depan mungkin ya. Sama mungkin kita naruh beban yang berat di tengah, di bagian depan bak sama di bagian tengah bak itu akan mempengaruhi juga berat di poros depan dan belakang. Ini ditegaskan juga dengan mengenai ukuran ban yang tepat penting, termasuk tekanannya. Jangan terlalu keras dan jangan juga kurang pompa. Nanti ada dijelaskan di bagian servis dan pemeliharaan ya, di bagian-bagian akhir. Nah, dia ada perhatian di sini, jika kendaraan ini digunakan mengangkut penumpang atau barang, itu kita harus yakin bahwa penempatannya sudah benar dan dilakukan dengan hati-hati. Jadi barang itu di belakang itu misalnya harus diikat dengan benar, penumpang itu harus duduk gitu, tidak duduk di lantai misalnya, seperti itu harus benar dan dihati-hati. Jadi sewaktu-waktu terjadi kecelakaan itu akan lebih aman, membantu barang atau penumpang itu nggak kelempar keluar. Ini dikasih peringatan ya di bagian sini. Nah, ini persiapan mengendarai ya, mungkin kan nanti akan kita buatkan yang berbeda, tapi nggak apa-apa sih, kita lanjut aja. Nah, ini sebelum mengendarai kendaraan kita harus melakukan pemeriksaan ya. Supir melakukan pemeriksaan. Jadi kita apa aja yang diperiksa itu sebelum masuk ya, kaca jendela, spion dan lampu sudah bersih. Saya sih biasa juga sama kaca depan ya, kaca depan kalau kotor saya lebih suka dibersihin dulu dengan kanebo gitu. Kalau pakai sapuan wiper kadang kurang maksimal dan mengawetkan juga umur wiper gitu. Terus cek tekanan angin. Bagus juga kalau kita punya alat pengukur ban. Terus kalau kita mau keluar itu periksa bagian belakang, ada halangan nggak. Kadang kita nggak sadar di belakang itu ada objek yang menghalangi
mungkin ada kucing juga atau tempat sampah dan lain-lain. Terus kita cek juga lampu-lampu bekerja baik dan minyak-minyak termasuk minyak rem cukup. Mungkin ini termasuk oli gitu. Dan nah, jadi kalau sebelum kendaraan kita harus kunci semua pintu. Mudah-mudahan kuncinya pada dalam kondisi baik ya. Terus atur posisi duduk. Jadi memang bisa diatur ya posisi duduk. Chevrolet Luv itu bisa maju mundur. Dan untuk seri tertentu itu senderannya juga bisa ditegakkan atau dimundurkan ya. Untuk yang versi-versi baru-baru di tahun 90-an ya, dekat tahun 90-an. Sementara versi awal kayaknya fix ya, selain untuk maju mundur. Terus kita pastikan untuk kaca spion jika dipasang berarti dulu ini opsional mungkin ya, aksesoris gitu kalau kita punya, dan belum diwajibkan sama peraturan pemerintah. Jadi di sini kasih keterangan kalau ada spion itu diperiksa, kalau nggak ada ya sudah. Tapi memang Chevrolet Luv itu karena kabinnya kecil ya, jadi gampang juga sih mau lihat ke belakang, ke samping itu cukup gampang. Tapi dulu kan kendaraan tidak sepadat sekarang ya, jadi penggunaan spion itu sangat membantu dan juga aspek keselamatan juga. Jadi sehingga sekarang kendaraan wajib dipasang. Terus kenakan sabuk pengaman jika ada, sama juga. Jadi dulu itu standarnya sabuk keamanan itu tidak wajib, sehingga di sini kasih petunjuk kalau ada harus digunakan gitu. Jadi standar keselamatan dulu sama sekarang udah terlihat ya. Bedanya. Apalagi kalau kita baca buku panduan yang baru-baru tuh, itu sudah pastikan indikator ABS nggak nyala, indikator airbag tidak menyala dan lain-lain gitu. Terus lampu-lampu dicek setelah kunci dihidupkan atau dikontak. Ini lampu-lampu penunjuk indikator ya, kalau saya tidak salah paham, di speedometernya dicek. Kemudian rem, termasuk di indikator rem tangan ya, dan ketika lepaskan rem tangan pastiin lampu rem tangan itu padam. Jadi kalau berfungsi, jadi nggak kalau masih nyala lampu rem tangannya, berarti kan remnya belum lepas total ya, sehingga bisa panas gitu karena rem tangannya masih ngikat ke cakram atau tromol remnya. Nah, ini kita harus yakin bahwa kita sudah tahu cara mampu mengendalikan kendaraan dengan aman. Ini mungkin harus punya SIM istilahnya gitu, karena sudah melewati tes untuk mengendalikan kendaraan dengan aman. Nah, ini mengenai kunci kontrol pemakaian. Nah, di nomor kunci ini kalau masih original dia ada nomor, dan ini harus dicatat dan bisa dibuat duplikatnya ke dealer. Infonya sih seperti itu, tapi belum pernah dicoba saya selama ini. Memang ada ya, ini bentuknya juga emang orinya seperti ini ya. Saya pernah lihat beberapa kunci original di grup dan memang seperti ini. Ini ada kotak-kotak juga di sini. Jadi yang beruntung juga yang punya kunci original. Tapi mungkin kalau masih original dia ini udah mulai ngelos ya. Jadi walaupun mesin menyala ini masih bisa dicabut gitu. Dia tidak merekat erat lagi dengan rumah kuncinya. Tapi untuk referensi, untuk kondisi original seperti ini. Mungkin masih ada, kalau nggak salah pernah lihat juga sih, yang jual gitu kondisi baru, stok lama, original gitu. Cuman kuncinya doang. Tapi di sini kalau nggak salah dia nggak ada ininya, nggak ada lekukan kuncinya. Jadi dia polos aja untuk bisa kita ukir sendiri gitu. Cuman ininya bentuk asli gitu. Seperti itu. Ada juga yang sama satu paket dengan rumah kuncinya. Jadi kunci sama rumah kunci dijual new old stock satu paket. Nah, tapi sayangnya kalau kita ganti itu, saya belum pernah lihat yang satu paket dengan kunci pintu sama kunci pintu sama kunci tangki. Soalnya kan kalau yang masih original bawaannya dia kunci itu satu kunci dengan untuk setir, pintu sama tangki. Jadi kita nggak repot-repot ganti kunci. Nah, kalau itu sudah bermasalah salah satunya dan kita ganti, itu kemungkinan agak repot karena kita punya kunci yang berbeda-beda gitu, jadinya nggak satu kunci lagi. Itu juga kelemahan kalau kita cuma beli satu paket kunci original sama rumah kunci originalnya, tapi tidak satu paket dengan pintu dan bensin.
Mungkin nah ini ada petunjuk cara mengunci pintu ya. Masih bahasa Inggris kalau di gambarnya, tapi untuk penjelasannya masih menggunakan bahasa Indonesia. Nah, ini pintu dapat dikunci dari luar dengan cara masuk kunci ke dalam lubang kunci dan memutar. Jadi dicolokin dan diputar. Nggak pakai remote ya. Itu untuk mengunci, tapi untuk membuka kembali putar dengan arah kebalikan. Untuk pintu sebelah kiri, sementara untuk pintu sebelah kanan mengikuti jarum jam. Oke. Jadi ternyata beda ya yang sebelah depan kanan dan kiri. Saya juga nggak ngeh. Mungkin nanti bisa kita cek. Lakukan sebaliknya jika Anda bermaksud untuk mengunci pintu dari dalam kendaraan. Nah, kalau di dalam tekan knob ke bawah ya, knob yang ini ya, tekan ke bawah. Untuk membukanya tinggal diangkat. Ya, standar banget sih. Kita coba tes ya yang depan kanan ya. Kalau punya saya itu depan kanannya bermasalah, tapi kayaknya depan kirinya masih berjalan dengan baik deh. Kita bisa coba. Ini yang saya punya ya. Ini bukan orinya, ini besi pegangan kuncinya. Kalau tadi kan orinya plastik ya, bentuknya juga seperti tadi. Tapi ini masih satu kunci untuk kontak pintu dan bensin, tutup bensin. Jadi masih satu kunci nih. Mungkin untuk rumah kuncinya di mobil ini masih ori, cuman kepala kuncinya ini yang sudah gantian. Nah, kita coba tes. Nah, ini untuk ini ya, bagian apa namanya, tangki bensin atau solar, maksudnya solar. Nah, jadi dia masih satu kunci ini bisa menggunakan ini. Nah, untuk kunci pintu sayangnya ini sudah rusak kalau nggak salah sih. Yang berfungsi itu yang sebelah kiri. Nah, ini udah lolos. Jadi mungkin kita belum bisa tes yang ini, tapi teorinya tadi lupa ya, ke kanan atau ke kiri gitu dah. Kalau nggak salah ngunci itu ke kiri, buka itu ke kanan ya. Dan sebaliknya sebelah supir. Kita coba samping supir. Nah, ini ya. Mudah-mudahan nggak seret juga sini. Kadang-kadang seret ya. Coba nggak seret sih. Sorry. Nah, ke kanan itu ngunci, buka itu ke kiri. Nah, itu dia ke kiri. Jadi betul kelihatannya ya, kanan untuk sebelah kiri, kanan ngunci, kiri buka, dan sebaliknya untuk sebelah kanan. Tapi nggak usah dites yang sebelah kanan. Oke.